Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. 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 La'allakum bi khair jami'an. Baik. Terakhir kita sampai halaman 12. Sahih? Halaman 12 tentang pembahasan sifat huruf antara syiddah dan rakhawah, yaitu tawassut. Soalnya Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, maka ada baiknya kita sedikit mengulang ya, pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bahwasanya kita mulai memasuki sifat huruf yang memiliki lawan atau as-sifah al-muttadada, sifat yang memiliki lawan. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah al-jahr. Ya, al-jahr lawannya al-hamz. Masih ingat untuk definisi yang pertama ini untuk sifat hamz? Ya, untuk sifat hamz ditandai dengan apa? Sifat hamz mengalirnya nafas. Mengalirnya nafas. Itu artinya jahar tidak mengalirnya nafas ketika pengucapan huruf, ya. Atau bahasanya adalah inhibasu jarayanin nafas 'inda nutqi bihurufihi liquwwatil i'timadi 'alal makhraj. Ya, tertahannya aliran nafas ketika mengucapkan huruf-huruf jahar karena kuatnya sandaran pada makhraj. Nah, di sini kita tidak lupa untuk mengingatkan bahwasannya ada huruf-huruf yang kuat, ada huruf-huruf yang lemah. Yang kuat itu seperti huruf yang memiliki sifat jahar, huruf yang memiliki sifat asyiddah, ya. Kemudian yang berikutnya huruf yang memiliki sifat isti'la, memiliki sifat itbaq dan ismat. Baik. Jadi ketika huruf itu berkumpul padanya sifat-sifat yang saya sebutkan ya baru saja, maka dia dikategorikan sebagai huruf yang kuat. Huruf yang kuat. Sebaliknya, yang memiliki sifat hamz, rakhawah, istifal, infitah, idlaq, maka dikategorikan sebagai huruf yang lemah atau dhaif. Ya. Atau yang mendominasi, ya, mendominasi atau mayoritasnya adalah sifat yang kuat, maka dia dikategorikan sebagai sifat yang kuat. Tergantung sifat-sifat yang mendominasi itu sifat apa. Ya, ketika kita bandingkan ya 3 dengan 2, ya, contohnya yang 3 sifat itu adalah kolom yang pertama, ya, maka contohnya adalah jahar, syiddah, isti'la. Ya, kemudian sifat yang 1 itu cuman hamz. Ya. Nah, maka huruf ini dikategorikan sebagai sifat huruf yang kuat. Nah, bisa dipahami tidak? Saya ulangi. Contoh kita sebutkan huruf. Kita mungkin belum bisa ya menghukumi huruf itu kuat atau lemah kalau kita belum pelajari secara menyeluruh sifat-sifat huruf. Ya, karena berhubung kita baru mempelajari hamz, kemudian lawannya, syiddah lawannya, dan pertengahan adalah tawassut, ya, tawassut.
maka kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Insya Allah kita tunda untuk mencari huruf yang kuat dan lemah insya Allah nanti ketika kita telah membahas semua sifat. Ya. Sifat antara syiddah dan rakhawah. Taib. Kalau syiddah dan rakhawah ini kaitannya suara atau nafas. Suara. Suara, Ustaz. Ya, kalau suaranya mengalir, Suara. Syiddah. Tidak. mengalir. Rakhawah. Rakhawah. Kalau suaranya tidak mengalir, Syiddah. kalau suaranya tertahan, Syiddah. tidak. Kalau pertengahan tidak terlalu mengalir, tidak mengalir sepenuhnya, tidak tertahan sepenuhnya. Apa? Tawasud. Tawasud. Ya, itu tawasud. Pengertian tawasud di sini sebutkan apa? Tawasud itu pertengahan atau al-i'tidal. Menurut istilah i'tidalus shaut dan nutqi bil harf, ya, seimbangnya suara ketika mengucapkan huruf. Seimbang maksudnya seimbang antara mengalir total dan tertahan total gitu. Ya, pertengahan. Tidak terlalu tertahan, tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan, tidak semuanya tertahan sebagaimana pada sifat syiddah, tidak semuanya mengalir sebagaimana sifat rakhawah. Hurufnya ada 5. Lin, Umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Di sini catatan ya. Ada catatan yang perlu diperhatikan. Jadi bagaimana afwan sebelumnya, bagaimana kita membaca lam, nun, ain, mim, ro pertengahan ya. Al. Jadi bukan kepanjangan, lihat kalau kepanjangan larinya jadi rakhawah. Al jadi rakhawah salah, atau langsung terputus suaranya. Ya, langsung tertahan total. Maka dia jatuhnya syiddah juga salah. Contohnya al langsung terputus. Itu salah karena kita membaca lam dengan sifat syiddah, sedangkan lam bukan syiddah. Kalau kita membaca lam dengan sifat rakhawah, al, salah betul? Salah. Kalau membaca begini, al, itu? Betul. Iya. Salah. Syiddah. Kalau yang syiddah itu begini, al, nah, langsung terputus, al, putus, ya. Kalau terlalu mengalir, al juga salah. Yang betul adalah al, il, ul. Makanya ketika baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, perhatikan di situ. Sekaligus di situ ada kita praktekkan 2 huruf. Ada lam dan mim, ya kan? Alhamdu. Jadi bukan alhamdu. Ya, kalau kita bacanya alhamdu berarti membaca dengan apa? Dengan sifat apa? Tidak. Syiddah. Sifat syiddah. Betul salah? Salah. Kalau saya membaca begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul salah? Salah. Salah. Kalau yang begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Berarti sudah bisa, sudah paham berarti kan? Untuk tawasul. Untuk huruf yang lainnya, yang ain, yang nun, yang ro. Nah, kalau nun ada di Al-Fatihah juga. Apa itu? An'amta. Lihat.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat. Siratal ladzina an'amta. Ya, jadi jangan diputus. An'amta, jangan diputus. An'amta. Kalau diputus, maka jatuhnya syiddah. Ya. Kalau diputus, maka jatuhnya syiddah. Sedangkan nun itu sifatnya bukan syiddah, tapi tawas. Nun bukan syiddah, tapi apa? Tawassut. Tawassut. Ya, antum lihat di situ. Huruf-huruf tawassut ada 5. Lin, Lin, Umar. Nah, jadi paham ya untuk pengucapan tawassut ini. Kemudian catatan. Ketika membaca huruf tawassut, maka jangan dibaca syiddah ya tadi, ya. Sehingga ketika membaca huruf tersebut, suaranya tertahan atau terputus. Atau membaca huruf tawassut seperti hamas. Ya, seperti hamas atau seperti rokhawah maksudnya ya. Ini bukan hamas, artinya rokhawah gitu maksudnya, bukan hamas ya. Jadi atau membaca huruf tawassut seperti rokhawah gitu. Dengan suara terlalu mengalir. Nah, kalau suara terlalu mengalir itu apa? Rokoah. Suara yang mengalir itu rokhawah. Nah, kalau tawassut itu Pertengahan. pertengahan. Setengahnya. Setengahnya kalau mengalir maka setengahnya yang dialirkan. Jangan sepenuhnya atau jangan tidak dialirkan sama sekali. Makanya kayak ain, misalnya kalau ain iyyaka na'budu. Lihat, ngalir enggak ainnya? Ngalir. Ngalir, tapi apa? Setengah apa sepenuhnya? Setengah. Setengah. Kalau sepenuhnya maka larinya rokhawah. Kalau sama sekali larinya jadi Syiddah. Setengah. Ya. Baik. Suara saya jelas, Afwan, sebelumnya suara jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas. Syiddah. Kemudian mana? Tidak seperti rokhawah. Ini bukan hamas ya tulisannya. Jadi atau membaca huruf tawassut seperti rokhawah dengan suara terlalu mengalir. Sedangkan tawassut ini antara syiddah dan rokhawah, bukan antara syiddah dan hamas. Afwan, itu diperbaiki ya. Mohon diperbaiki. Kalau di buku antum tulisannya hamas atau rokhawah? Hamas. Nah, yang betul rokhawah ya. Yang betul rokhawah. Karena lawannya syiddah itu rokhawah. Sehingga suara tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu mengalir. Ya, contohnya di sini disebutkan alhamdu, lihat, alhamdu, a'ma. Jadi jangan a'ma. Nah, itu terlalu rokhawah. Sehingga terlalu mengalirkan suaranya. Terlalu kebanyakan, tetapi kita baca pertengahan. Kemudian ro. Lihat di sini ada ro. Firqah. Ya. Firqah. Kalau kita baca lihat firqah. Ro-nya firqah. Jadi bukan firqah ya. Atau diputus firqah. Tapi dialirkan setengah dari rokhawah. Firqah. Yang berikutnya khalqun. Bukan khalqun. Dan bukan juga khalqun. Ya.
Kemudian an'amta. An'amta. Bukan an'amta. Ya, juga bukan an'amta. An'amta. Baik. Faham tuh, ikhwah? Ustaz. Latihan membaca huruf yang bersifat syiddah, rokhawah, dan tawassut. Ya, silahkan ikuti. Diikuti semuanya. Diikuti ya. Untuk latihan mengucapkan huruf yang syiddah. Yuk minu. Yuk minum. Terputus enggak? Terputus. Karena sudah. Yuk minu. Yuk minum. Yujzi. Yujzi. Terputus enggak jimnya? Terputus. Terputus. Yaqra. Ya Yaqra. Yujzi. Terputus. Kita yang rokhawah. Yu'minun. Yuhsinun. Lihat haknya. Berarti di sini haknya ya. Haknya. Kita melihat yuhsinun. Yuhsinun. Huruf apa yang kita baca yuhsinun ini? Yang Ha. bersifat rokhawah. Ya, ha. Ha. Hi. Hu. Ah. Ih. Jadi jangan yuh sinun, tapi alirkan suaranya. Yuh sinun. Yuhsinun. Berikutnya adalah huruf dha. Huruf dha. Dha. Dhu. Al. Il. Ul. Ya'lamu. Alirkan suara zo, alirkan. Ya'lamu. Kemudian huruf kha. Yukhrijakum. Baik. Kita masuk pada pembahasan isti'la. Ya, baik. Isti'la. Sifat isti'la. Ya, secara bahasa isti'la adalah tinggi, alirtifa atau terangkat. Ya, secara istilah yaitu irtifa'u aqsal lisan indan nutq bil harfi ilal hanakil a'la. Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit bagian atas ketika mengucapkan hurufnya. Ya. Mengucapkan hurufnya. Ini pengertian yang dinukil dari kitab karya Syekh Al-Ghuzani, di mana beliau mendefinisikan isti'la itu dengan irtifa'u aqsal lisan, ya, terangkatnya pangkal lidah. Jadi aqsal lisan itu pangkal lidah. Kemana? Ke langit-langit, ya, ke langit-langit yang atas.
Karena ada langit-langit yang depan, ada langit-langit yang atas. Nah, ini langit-langit yang atas. Nah, hurufnya ada 7. Ada 7 dalam matan Jazariyah, ya, di mana Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan bahwasanya isti'la itu ada 7. Wa sab'u ulwin khussa dawtin qidh hasar. Ya, bahwasanya huruf yang memiliki sifat isti'la itu ada 7. Khussa, kha, shad, dad, ta, dha. Ya, kemudian apa? Kha, dad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Itu huruf-huruf isti'la. Adapun tingkatan isti'la itu disebutkan di sini. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah ketika berharokat fathah dan setelahnya diikuti alif. Ya, kho di sini al khoshiin. Kho itu kan huruf isti'la. Kemudian diikuti oleh alif. Kho, maka di sini tingkatannya pertama, ya, tingkatan ketebalan itu pertama. Kho. Kemudian tingkat ketebalan yang berikutnya untuk huruf isti'la adalah ketika dia hanya berharokat fathah saja tanpa diikuti alif. Wa khashi'a, wa khashi'a, wa khashi'a. Kemudian yang ketiga, ketika dia berharokat dhammah. Wa du, wa duribat, wa duribat. Tingkatan yang keempat, sukun. Yatlubuhu, yatlubuhu. Nah, di sini sukun menempati kedudukan atau tingkatan yang keempat. Terakhir ada tingkatan istilah yang terakhir adalah kasroh. Contohnya apa? Basir, basirun, basirun. Basirun. Ya, basirun. Basirun. Ya, saya ulangi. Tingkatan istilah itu ada berapa? 5. Yang pertama, fathah diikuti Alif. alif. Ya, maksudnya adalah alif mad. Alif mad. Alif maddiyah. Kemudian yang kedua, Fathah. harokat fathah. Ketiga, Dhamma. keempat, Sukun. kelima, Asroh. asroh. Nah, ingat ini tingkatan istilah ini. Ya. Ini tingkatan isti'la. Catatan untuk huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la semuanya dibaca tebal. Baik tatkala berharokat sukun, fathah, dhammah, ataupun kasroh. Meskipun berbeda-beda tingkat ketebalannya. Dan yang paling penting untuk diperhatikan, ketika melafalkan huruf-huruf isti'la, jangan memonyongkan bibir. Ya, kalau harokatnya fathah, ya jangan dimonyongkan. Kalau harokatnya kasroh, jangan dimonyongkan. Kapan kita memonyongkan itu? Dhamma. Ketika dhammah. Jangankan huruf isti'la. Huruf selain isti'la saja, kalau dhammah ya monyong. Gitu ya. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, jangan kita membaca huruf isti'la dengan monyong karena beralasan ingin menebalkan huruf isti'la. So, dimonyongin. So, jangan dimonyongkan. Oh. Kita ingin menebalkan huruf shad, Oh. oke, karena musta'la. Kullu musta'la mufakhamah. Setiap huruf yang punya sifat isti'la itu ditebalkan. Tapi jangan sampai usaha kita untuk menebalkan huruf istilah itu menjadikan mulut atau bibir kita monyong, ya, dimonyongkan, kecuali berharokat dhamma.
Di sini ada catatan yang perlu kita perhatikan juga, bahwasanya menebalkan huruf isti'la itu dengan mengangkat pangkal lidah, bukan dengan memojokkan bibir. Ya memang begitu. Jadi ketika kita ingin menebalkan huruf isti'la itu, ya otomatis dengan terangkatnya pangkal lidah. Ya. Kenapa? Lihat. Sebagaimana kaidah mengatakan at-tafkhimu fid dakhil wa laysa fil kharij. Tafkhim untuk penebalan sifat penebalan huruf isti'la itu di dalam mulut, fid dakhil wa laysa fil kharij, bukan di luar. Ya, di dalam. Fo, 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 bo, bo, bo. Jangan monyong semuanya. Bo, to, po, 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 wo, 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 au, 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 ko, 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 ro, ro, au, kho, kho, au. Baik. Jadi ini kaidah ya yang penting untuk kita pahami, bahwasanya at-tafkhimu fid dakhili wa laysa fil kharij. Untuk penebalan itu di dalam mulut, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah yang paling belakang, bukan dengan memonyongkan bibir, bukan. Baik. Ya. Yang berikutnya lawan daripada isti'la adalah istifal. Kalau isti'la ngangkat, terangkat, ya. Kalau istifal lawannya terhampar. Terhampar. Inkhifadul lisan ila qa'il fami indan nutqi bi aghlabi hurufihi. Yaitu dengan menghamparkan pangkal lidah atau merendahkan pangkal lidah dari langit-langit saat mengucapkan huruf, ya, dengan menghamparkan pangkal lidah. Dan huruf istifal itu lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak, Ustaz. Lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ya, kurang lebih 22, ya. Kurang lebih 22. 21 atau 22 lah ya. Ya minimal 21 karena perbedaan para ulama ketika menghitung huruf hijaiyah 28, ada yang 29. Taib. Di sini hurufnya ada 22. Ha, jim, ta, ba, a, sya, sa, za, ro. Nah, jadi ro itu pada hukum asalnya itu dia istifal tipis, ya. Hukum asalnya. Tapi nanti pada prakteknya ro itu kadang tebal, kadang tipis. Bahkan didominasi pada kondisi yang tebal. Ro itu ya. Tapi secara asal ro itu tebal atau tipis? Yes. Secara asal tipis. Kemudian zal, dal, nun, mim, lam, kaf, ha, ain, ya. Kemudian alif, ini alif, ya, ha, dan waw. Catatan penting. Ini lihat. Wajib untuk membaca semua huruf istifal dengan bacaan tipis, ya. Makanya antum perhatikan setiap huruf yang memiliki sifat istifal itu pasti diakhiri oleh a, ya. Ha, ja, ta, ba, a. Ya, beda dengan yang tebal. Kalau yang tebal itu semuanya berakhiran o. Fo, do, to, wo, o, wo, kho, ya kan? Oh. Ya.
Hanya saja ro saja yang beda. Jadi karena ro ini dia bisa tebal bisa tipis. Wajib untuk dibaca dengan tipis untuk sifat yang istifal, kecuali alif layyinah, alif yang diakhiri kalimat, alif yang di akhir kalimat, lam dan ro, karena huruf tersebut kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis, ya kan? Kecuali alif, kemudian lam dan ro. Alif itu tergantung huruf sebelumnya. Kalau lam itu yang ada di lafdzul jalalah, ya, yang di lafadz Allah. Dan ro itu kadang tebal, kadang tipis. Kadang ro, kadang ri, ya, kadang daw, kadang bir, dan seterusnya. Tergantung keadaannya. Jadi berhati-hati dalam membaca huruf istifal, terutama ketika bergandengan dengan huruf isti'la. Karena sering sekali kita dapati qori yang membaca huruf istifal dengan tebal karena terpengaruh dengan huruf isti'la yang ada sebelumnya atau sesudahnya. Ya, contohnya apa? Di sini contohnya huruf dot. Dot itu dibaca tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Jangan Tebal. sampai kita membaca dot itu tebal, iya jadi ikut-ikutan tebal. You, 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 lilillah, you, Nah, ini perhatikan nanti ketika kita membaca bot itu jangan jangan diputus. Yut itu bukan, karena dia agak dialirkan. Ya. Berarti sifatnya apa bot itu? Kalau dialirkan suaranya. Rokhawah ya. Yum lilillah. Kemudian yang berikutnya kata tausimun. Di sini yang tebal huruf apa? Kho. Jangan sampai kita membaca kho tebal, membaca ta juga tebal. Tok dari tok tausimun. Atau setelahnya tausimun. Yang harusnya yang tebal hanya kho, yang ta itu tipis semua. Tausimun. Atau ketika membaca mukhliso. Ya. Mimnya tipis, kho-nya tebal. Jadi jangan mu-nya udah tebal duluan. Tapi yang tebal hanya kho-nya saja. Jadi jangan saling mempengaruhi. Nah. Atau yang sering terjadi itu kalau di surah Al-Fatihah itu dikata waladhdallin. Walad itu biasanya lamnya jadi tebal juga. Walad jadi lo padahal la tipis apa tebal huruf la tipis. Karena di situ setelah lam adalah huruf isti'la yang dibaca tebal bo, harusnya walad bo, walad ya, jangan sampai walob bodlin, tapi la tipis la bodlin. Ya, paham ini? Jadi jangan sampai ketika kita akan membaca huruf isti'la yang tebal, ya, yang bergandengan dengan huruf yang tipis, yang huruf tipis ikut kebaca tebal.
Ya. Nah, ini yang diwanti-wanti di sini. Seperti maghdubi juga sama. Ghairil ma-nya tipis. Jangan nya tebal apa tipis? Ghairil maghdubi, ghainya tebal tipis. Ngoirin. Oh. Oh, tebal. Oh, ini Tebal. tebal. Kenapa? Kenapa ghain dibaca tebal? Istilah. Karena ghain memiliki sifat isti'lah, ya, makanya baca tebal. Nah, mimnya tebal apa tipis? Tipis. Nah, tipis. Ingat, jangan ke bawah, jangan ke bawah. Ghairil mo. Jadi ghairil mo. Tapi ma. Ghairil mau. Mau. Alaihim Mau. ghairil ma. Seperti cara membaca huruf yang tipis. Ma, jangan mo. Ghairil, ya. Coba untuk bisa membedakan itu tolong dijawab ya. Yang saya baca ini betul apa salah? Ghairil maghdubi alaihim. Salah. Salah. Yang betul? Ma-nya terlalu tebal. Ya, yang betul adalah ma-nya ditipiskan. Karena emang mim itu tipis. Ya. Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang diwanti-wanti di sini jangan sampai huruf yang sifatnya istifal yang harus dibaca tipis terpengaruh karena berdekatan, bertetanggaan dengan yang tebal alias istilah, jadi ikut-ikutan tebal. Ya, ini yang tidak ini yang diwanti-wanti. Baik. Ya, gimana untuk istilah? Paham ya? Insyaallah. Jadi intinya bahwa kalau istilah itu dibaca tipis Ustaz ya, kecuali Intinya dan urab ya dibaca tipis, ditandai dengan terhamparnya pangkal lidah, ya. Ditandai dengan terhamparnya pangkal lidah. Kalau istilah dibaca Bal. ditandai dengan terangkatnya pangkal lidah. Ya, baik. Ya. Mana absennya? Ya, ini hadir semua atau ada yang belum hadir? Ya. Ini yang udah hadir berapa orang? 18. Jadi 16 ya, yang peserta yang hadir 16. Baik. Coba kita praktek surat yang pendek ya. Surat pendek. Apa contohnya? Al-Ikhlas. Ya, coba saya absen dulu. Sebelumnya saya absen dulu. Sekarang tanggal 1 Juni ya. Ya, tanggal 1 Juni. Ya, saya absen dulu. Bismillah. Pak.
Pak Dwi. Ya Ustaz. Ya, Pak Dwi. Pak Fikri. Pak Fikri, lanjut. يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya, baik. Di sini saya absen dulu ya. Saya absen. Pertama, bismillah. Akhuna Aan, Ada Ustaz, hadir. Amir Budiman, Hadir Ustaz. Hadir. Anto, Akhuna Anto, Arif Dedi Sentik, Hadir Ustaz. Danu Dwi Sulianto, Hadir Ustaz. Eko Nuryadi, Hadir Ustaz. Evan Farizal, Vicky, Hamzul Fikri, Hasbi, Hadir Ustaz. Ilham Surya, Ilham Surya, Jajang, Perintah. Katar Edi Rahayu, mau Katar Edi Rahayu, Khairi Lutfi, ada Khairi Lutfi, Laode Hamurudin, Hadir. Hadir Ustaz. baik. Khairul Ardani, Ustaz. Muhammad Ridwan, Hadir Ustaz. Muhammad Irfan, Maujud Ustaz. Muhammad Aminullah, Muhammad Insan, Muhammad Insan, Hadir Ustaz. Hadir. baik. Muhammad Yani, Hadir Ustaz. Mukhlis, Sigit Prastio, Sigit Prastio hadir. Sodikin, Hadir Ustaz. Sunar Hasto, Saiful Ikhwan, Triyono, Widi Rahmat, Afrizal Tanjung, Barkah Tribasuki. Baik, silahkan Akhuna Aan baca surah Al-Ikhlas ya. Ya Ustaz. Pak Aan, silahkan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk ta'awud mirrojimnya, huruf jimnya keluar angin tidak? Tidak. Kenapa? Tanya.
Karena huruf jim Ya. Tidak. memiliki sifat apa? Karena Ya. jim memiliki sifat Jahar. Jadi kita jangan sampai membaca mengalir udaranya, ya jangan sampai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, salah betul. Nah, Nah, jadi yang betul apa? Jimnya jangan dialirkan nafasnya, tapi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim tanpa mengalirkan nafas. Ya, ulangi lagi, Ustaz. Gimana? Coba sekali lagi, Pak. Ya. A'udzu billahi. Ya, a'udzu zu. Ya. A'udzu Jangan billahi. zu. Tapi zizu. Za. A'udzu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, perhatikan di sini. Jangan qul huwallahu ahad. Ayo, itu terpengaruh. Terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Lafdzul jalalah, lafadz Allah itu lamnya dibaca tebal. Ya, lo dibaca tebal. Lahu. Nah, sebelumnya itu ada huruf apa sebelum lafadz Allah? Wow. Wow, coba. Wa bacanya tebal apa tipis? Tipis. Ya, wa sifatnya isti'la atau istifal? Istifal. Maka dibaca tipis. Coba, bagaimana wa? Baca wa. Qul huwallahu ahad. Nah, lihat bacanya wa atau wo? Wa atau wo? Wa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Paham? Ya, paham misalnya. Nah, coba sekali lagi, Pak. Allahu ahad. Lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwa. Latihannya begitu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lagi. Qul huwallahu ahad. Ya, qalqalahnya lihat, qalqalah ada qalqalah. Insyaallah kita akan bahas itu sifat qalqalah, sifat yang tidak ada lawannya ya. Ya, lanjut. Lanjut. Ayat yang kedua, Pak. Allahus samad. Lagi. Allahus samad. Nah, jangan Allah. Coba. Ada yang salah nggak kalau bacanya Allah? Allahu. Hah? Ada. Apa yang salah? Mau berubah itu. Ayo. Yang ayat kedua itu yang salah di apanya? Di lamnya. Betul, lamnya Bapak udah betul bacanya. Di lamnya betul. Yang salah itu di sebelum lam, yaitu pada kata A. Oh ya. A-nya sama Bapak ditebalkan. Harusnya tipis. A. Coba, A itu tipis apa tebal? Tipis. Tipis, jangan O. Jangan Allah. O. Allah, tapi A. Ya. Allahus samad. A. Allahus samad. Allah.
Ya, masih Pak Aan ya. Yang lain mohon untuk menonaktifkan dulu audionya. Ini ya. Ya, betul, Pak. Allahus Samad. Iya, barakallahu fiik. Ya, 2 ayat dulu nggak apa-apa, Pak ya. Apa? Makasih Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Pak Amir Budiman. Baik Ustadz. Pak Amir, silakan Pak Amir baca tahu dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk di ro-nya Pak, yang perlu dikoreksi yang ro-nya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Niro. Jadi disamarin Pak ya, disamarkan getaran ro-nya. Jadi jangan terlalu ditampakkan. Wa akhfi apa? Untuk ro itu wa akhfi takriron idza tusyaddadu. Wa akhfi takriron idza tusyaddadu. Dan sembunyikanlah, samarkan untuk sifat takrir pada ro ketika dia bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Pak. Ulang Ustaz. Agak disamarin, Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang ya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, Pak. Surat Ali. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Nah, ulang gimana? Qul huwallahu ahad. bukan huwallah. Huwallah, Allah. Huwallah. Lamnya tebal, Karena sebelumnya fathah. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Coba bisa ngomong Allah, coba ngomong Allah gimana, Pak? Allah. 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 Ya, bisa kan Allah? Coba baca ayat kursi gimana? Ayat kursi awalnya gimana? Ayat kursi. Awalnya gimana? Ayat kursi. Wallahul ayat kursi. Lupa tadinya. Awalnya gimana? Allahul ayat kursi Ustaz. Allahu la ilaha. Ya, itu. Allahu la Allah. Bapak bisa ngomong Allah? Bisa? Allah? Allah. Nah, lamnya tebal aja ya. Qul huwallahu ahad. Lagi, Pak. Qul huwallahu ahad. Huwallah. Qul huwallahu ahad. Ya, kita lanjut. Allahus samad. So-nya tebalkan. Allahus Samad. Iya. Kemudian membaca huruf shad itu dialirkan ya. Dialirkan. Dia juga hamas, alirkan nafasnya. Dia juga sebagai apa? Rokhawah apa bukan? Sebagai rokhawah. Berarti dialirkan tidak suaranya? Dialirkan juga. Ya. Berarti Allahus samad. Coba. Allahus samad. Nah, so-nya jangan dipanjangi. Jangan so. Allahus samad. Nah. Allahus samad. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, barakallahu fiik Pak Amir ya? Pak Amir. Ya, Pak Amir. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Pak Arif. Pak Arif. Ya Ustaz. Pak Arif silakan. Baca, Pak. Yang lain yang tidak ditunjuk silahkan di off-in dulu ya untuk mikrofonnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Iya. Allahus samad. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Arif. Lam Cukup, Kafin? Cukup. Nggak apa. Jatahnya dua ayat, nggak apa-apa ya. Ya Ustaz, nah. Dalam rangka untuk supaya paham. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Pak Arif udah bagus bacanya. Selanjutnya, Pak Dwi. Pak Dwi. Ada Pak Dwi? Ya Ustaz. Ya, silakan Pak Dwi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut. Allahu ahad. Allahu samad. Ya, coba ulangi. Kayak terputus ya suaranya ya? Sinyalnya Ustaz. Sinyalnya ya, iya ya. Qul huwallahu ahad. Naam. Allahu samad. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya Pak Eko. Ya Ustaz. Ya, Pak Eko. Silakan Pak Eko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk a'unya jangan terlalu panjang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Jangan kepanjangan. panjang. A'udzu. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, bis. Alirkan sinnya. Alirkan suara, alirkan nafas. Bismillahi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, Pak. Pak Eko ya. Ya Ustaz. Ya, Pak Eko. Ya, udah bagus bacaannya, Masya Allah. Ya, selanjutnya yang lain berikutnya Pak Hasbi. Ya, Pak Fikih nggak ada. Pak Fikih ada nggak, Pak Fikih? Pak Fikih atau M Zulfikri? Muhammad Zulfikri? Nggak ada ya? Baik, berarti Pak Hasbi. Ya, silakan Pak Hasbi. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, masih tebal. Sebelum lafadz Allah itu ada huwa. Huwa itu tipis ya. Ingat. Coba. Qul huwa. Coba dilatih dulu. Qul huwa. Nah, lagi. Qul huwa. Wa. Wa. Lagi. Wa. Wa. Nah, tipis ya. Tipis apa tebal, Pak? Tipis. Tipis ya, tipis. Terus sekarang lafadz Allahnya. Allah. Allah. Nah, sekarang digabung. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, masih terpengaruh tebal ya. Jangan wa. Qul
Qul huwallahu ahad. Lagi Pak Hasbi. Qul huwallahu ahad. Ya, perlu latihan Pak Hasbi ya. Latihan Ya. terus. Insyaallah. Lanjut ayat kedua Pak. Allahu samad. Lagi. Allahu samad. Nah, itu udah bagus. Udah bagus. Ya. Allah, itu A-nya tipis sudah bagus. Nah, tapi yang ayat pertama tadi dilatih terus ya, Pak Hasbi. Barakallahu fiik, Pak Hasbi. Ya, insyaallah. Ya, setelah Pak Hasbi ada Pak Jajang. Silakan Pak Jajang. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Mohon bisa diulang. A'udzu, zanya tipis ya. Coba diulang, akhuna Jajang. A'udzu, zal. Bisa diulang sekali lagi, Pak Jajang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, jimnya. Ayo, jimnya hamas apa jahar huruf jim? Hamas apa jahar? Jar. Ya. Jadi jangan ada angin yang keluar. A'udzu. Lihat, zalnya di ujung lidah tipis. A'udzu billahi hi. Alirkan huruf H. A'udzu billahi minas. Jadi jangan gantung a'udzu billahi tapi hi. Ada angin yang keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silahkan Pak Jajang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, Masya Allah. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. Alirkan. بسم الله الرحمن الرحيم. Nirrahim. Him. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, barakallahu fiik. Lanjut ayat pertama. قل هو الله أحد. Ya. الله الصمد. Ya. Barakallahu fiik. Nah, tadi untuk yang mimnya Allahus Somad. Mimnya pendek ya. Hus-somad. Coba ulangi. Allahus Samad. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ya, bagus Pak Jajang. Selanjutnya bersama Pak Laode. Laode Hamurudin. Ya, ada Pak Laode wujud? Ya, kalau nggak ada kita lanjut Pak Khairul Ardani. Khairul Ardani. Ya, silakan Pak Khairul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, Masya Allah. Lam yalid wa lam
Cukup 2 ayat aja dulu nggak apa-apa Pak ya. Ya, Karena dalam pembelajaran insya Allah ini. Insya Allah nggak mengapa 2 ayat aja dulu. Baik, barakallahu fiik Pak Khairul Ardani. Selanjutnya Pak Muhammad Ridwan. Ya Ustaz. Ya, silakan Pak Ridwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pas. Ya, Pak Muhammad Irfan. Ya Ustaz. Silakan Pak Muhammad Irfan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rohnya jangan diputus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Iya. Allahus samad. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Irfan. Jazakallahu khairan. Selanjutnya Pak Muhammad Insan. Pak Muhammad Insan. Pak Muhammad Aminullah. Ada nggak Pak Muhammad Aminullah? Nggak ada ya. Berarti Pak Muhammad Insan. Ada Pak Muhammad Insan ada? Ada. Ya, silakan Pak Muhammad Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sinyalnya kurang bagus sepertinya Pak Insan. Sinyalnya sepertinya kurang bagus ya di Pak Insan. Suara putus-putus. Pak Insan di mana Pak Insan? Lokasinya? Di Palopo, Hah? Di Palopo, Ustaz, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Ya, di Palopo, kota Palopo. Oh, Palopo, Masya Allah. Ya Pak, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, silakan Pak. Nggak apa-apa, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Huwallahu ahad. Allahus samad. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Insan. Pas ya. Alhamdulillah paham. Paham Pak. Ini penjelasan yang saya sampaikan tadi cukup dimengerti ya? Nah, Ustaz. Ngerti, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Muhammad Yani. Baik Ustaz. Ya, Pak Muhammad Yani, silakan Pak Muhammad. Izin kamera nggak dinyalakan Ustaz supaya sinyalnya bisa bagus Ustaz ya. Silakan untuk tidak menyalakan nggak apa-apa supaya sinyalnya lancar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Nah, jangan dipanjangkan ya. Sebelum huruf sebelum qalqalah jangan dipanjangkan. Qul huwallahu ahad.
Allahus somad. Ya, jangan memanjangkan huruf sebelum qalqalah. Coba. Qul huwallahu ahad. Nah, jangan ahad. Ahad. Oh, Ahad. Langsung aja. Ahad. berarti hanya yang kepanjangan Ustaz itu ya. Ya. Haknya jangan dipanjangan. Oke. Sama mimnya. Somad. Jangan somad. Tapi somad. Somad. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, masih. Allahus somad. Jangan somad. Tapi Allahus somad. Somad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Coba Allahus ayat yang keduanya aja, Pak. Allahus somad. Masih panjang mimnya. Oh. Allahus somad. Nah, gitu ya. Allahus somad. Somad. Ya, barakallahu fiik. Itu yang perlu perlu diperhatikan, Pak ya. Yang menjadi catatan, jangan memanjangkan huruf sebelum qalqalah ketika waqaf. Ya, barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya Pak Sodikin. Ya, Pak Sodikin hadir. Pak Sodikin? Ya. Selain Pak Sodikin, yang lain? Adakah yang belum disebut namanya? Belum membaca? Sikit Ustaz. Hah? Sikit. Pak Sigit. Mana Pak Sigit? Oh, tadi waktu di absen enggak dengar. Speakernya tadi off. Oh ya, baik Pak. Ya, Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, cara membaca lafaz Allah di situ sebelum lafaz Allah dibaca tipis. Qul huwallahu ahad. Lagi. Allahus somad. Ya, sekali lagi. Huwallahu ahad. Allahus somad. Iya, Masya Allah. Penjelasan tadi paham Pak tentang surat Al-Ikhlas ini, ayat pertama dan kedua tadi? Yang mengenai tebal tipis ya Ustadz ya? Iya, betul ya, itu. Latihan aja. Sudah bisa dipahami tadi ya, tinggal melatih lidah ya. Tinggal melatih lidah. Ya, barakallahu fikum jami'an. Masih ada yang belum membaca? Ya, sudah ya? Amrudin yang tadi. Yang mana? Belum baca, Pak? Iya, ya, belum. Ya, Pak Saharudin. Pak siapa? Hamrudin, Laude. Oh, Masya Allah. Ya. Pak Laude. Oh iya, belum baca. Silakan, Pak. Tadi saya panggil. Iya, masalah tadi. Ya, silakan, Pak. Pak Laude, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul huwallahu ahad. Iya. Allahus somad. Masya Allah. Ya, pas ya Pak Hamurudin. Barakallahu fiik. Ya, makasih Ustaz. Selanjutnya masih ada yang selain Pak Hamurudin yang belum membaca? Ya, kalau nggak ada, ya saya rasa cukup.
Ya. Isti'la. Paham pelajaran untuk pertemuan kali ini, teman-teman sekalian, ikhwah sekalian? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, yang penting paham Pak ya. Baik. Saya rasa cukup. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan tentang sifat itbaq lawannya infitah dan ismat lawannya idlaq. Ya, barakallahu fikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan ala husni istimamikum jami'an, atas perhatiannya yang sudah mengikuti pelajaran dari awal hingga selesai. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.